Shalom Bapak dan Ibu, saudara semuanya. Selamat pagi. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Baik? Semua sehat, luar biasa, diberkati Tuhan? Amin. Mari hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan sepenuh hati kita. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah dari setiap hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu saya ajak semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan apa yang kami punya Tuhan, dengan iman kami boleh melangkah bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sepenuh hidup kami, hati kami Tuhan, itu boleh kami berikan untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hari ini kami berdiri Tuhan bersama-sama untuk menyembah-Mu, untuk datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah segenap penyembahan yang keluar dari mulut kami Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu, itu boleh berbau harum dan menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan tenggelam di dalam hadirat-Mu, kami mau Tuhan untuk terus berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini dengan luar biasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Sebab Engkau hadir Tuhan di setiap langkah kami. Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau pelita hati kami Tuhan. Di setiap jalanku
Sebab di dalam setiap kesesakan kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Iman kami tidak pernah goyah Tuhan ketika kami bersama dengan-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Biarlah iman kami terus bertumbuh Tuhan. Iman kami boleh terus Tuhan berserah Tuhan. Iman kami boleh terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus, kami mau terus tulus di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku berserah penuh. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau terus menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah keselamatanku. Amin. Ku berserah padamu. kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus berserah, kami tidak mau takut Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan, sebab mulut kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak yang mau bersyukur karena kebaikan Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Mari kita bersukacita karena Tuhan sungguh baik bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan bersama, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
dan bagianku semuanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Sebab satu-satunya sumber kekuatan kita hanya Yesus Tuhan. Lebih lagi dengan percaya katakan, hanya Yesus milikku di surga. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti apa saudara? Namun yang pasti Sama-sama lambaikan tangan kita dan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Katakan, Allah sumber, hey hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. semuanya. Saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus sumber kekuatan kita? Yang percaya boleh bilang kanan kiri, katakan, hanya Yesus sumber kekuatan kita. Saya mengajak setiap kita ganti kata Allah dengan Yesus sumber kuatku. Yang percaya katakan amin. Yang kompak ya, sama-sama katakan Yesus sumber kuatku, sama-sama. Yesus sumber kuatku, yeah. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber. Kuatku dan bagianku sama. Satu kali lagi lebih keras katakan, Yesus sumber, oh oh, Kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku semuanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya. Biar untuk selama-lamanya kami mau nyatakan, Yesus sumber kuat kami. Haleluya. haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan? Yes. Amin. Kita percaya bahwa kita telah menang di dalam Tuhan. Amin. Boleh tos kanan kirinya katakan kita telah menang dalam Tuhan. Haleluya. Katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Bangkitlah dan perkatakan berkat Yes. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya.
yang telah menang? Boleh angkat tangan bersama-sama. Kita mau serukan, kita mau deklarasikan bahwa kita telah menang dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, yes. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Nyatakan, ku menang. Dengan iman katakan sama-sama, ku menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah lagu yang kita naikkan dari awal sampai nanti benar-benar bukan hanya sekedar perkataan, tapi benar-benar kita hidupi dan kita imani bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, bahkan Dia segala-galanya bagi saudara dan saya. Amin. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita mau terus declare bahwa kita ikut Tuhan bukan hanya karena kita diberkati, tetapi saat kita dalam badai sekalipun, biarlah Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah.
iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meski masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sambil bangkit berdiri, mari Bapak Ibu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, ini yang kami yakini Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Yes Lord. Sekalipun ku dalam lembah gelap, katakan tak mengapa, asal Engkau selalu di samping kami ya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Biar jemaat sendiri katakan, walaupun gunung itu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tetap percaya karena Dia yang punya kuasa.
kedua tanganmu dan sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa ya Tuhan, asal Kau bisa. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji, Dia pasti menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang ya Tuhan kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat hati, angkat suaramu, katakan, aku punya, kami punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang ya Tuhan kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima, kami terima sekarang, ku terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami beriman teguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak ragu, kami tetap percaya. Keyakinan kami Tuhan hanya di dalam Engkau saja. Engkau saja yang melepaskan beban hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri mengangkat semua apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami boleh berjalan di dalam Engkau. Kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Janji kebenaran-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih buat apa yang sudah taruh dalam hati kami. Kami tetap teguh, kami tidak akan ragu, dan kami tetap percaya. Kuasa-Mu menyertai kami, orang-orang percaya dan orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan berbicara melalui hidup kami. Kami semuanya boleh mendapatkan kekuatan baru. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan kami semuanya. Apa yang jadi hati, pikiran dan perasaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu sampaikan pada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan menjadi kehendak Tuhan. Dan kehidupan kami boleh melakukan apa yang kami mengerti untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Hari ini kita
Saya percaya sudah berlimpah kasih karunia ya. Tuhan memimpin gereja ini sudah hampir 20 tahun. Kita sudah 19 tahun. Oktober ini kita 19 tahun. Tentunya perjalanan yang bukan sebentar ya. Ada yang menganggap sebentar, ada yang menganggap cukup lumayan lama ya. Karena kita berjalan, saudara tekun setia untuk beribadah. Seluruh hamba-hamba Tuhan melayani bersama-sama dalam kesatuan hati, dengan kerelaan hati, ya, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Kita berjalan di dalam Tuhan, beroleh banyak kasih karunia. Tapi Tuhan menguji kita, menguji apa saudara? Menguji dalam hal ketekunan kita, ya, menguji dalam waktu yang begitu cukup lama. Apakah kita ini setia atau tidak? Apakah engkau sendiri sungguh-sungguh atau tidak? Apakah motivasi kita benar atau tidak, saudara? Tuhan menguji hati, Tuhan melihat kondisi hati yang paling dalam di dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan? Apakah kita mempercayakan segenap hidup kita kepada Dia, saudara ya? Saudara, hari ini akan saya bicara tentang bagaimana kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya itu memiliki iman yang tulus, iman yang murni ya. Saudara, konteks firman Tuhan yang akan kita baca ini adalah tentang bagaimana kita dibawa oleh Tuhan ya, karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian ya. Di antara orang mati ya, dengan satu kita supaya kita beroleh hidup dan hidup berpengharapan. Nah, saudara, kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Tapi kita ini percaya gitu loh. Kenapa saudara percaya? Kenapa saudara punya keyakinan bahwa ada keselamatan yang Tuhan beri pada hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Entah itu masa depanmu, entah apa itu yang menjadi pergumulan hidupmu. Khususnya adalah masa di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Sebetulnya tujuan kita utama adalah kita ini menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi ini dan saudara menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berpartner dengan kita. Saudara melakukan bagian saudara dengan ketekunan, kesetiaan. Tuhan menguji kita sejauh mana kita ini sungguh-sungguh mau melayani Dia, saudara ya. Ini kayak panas ya. Nggak tahu kenapa nih. Mungkin ditambahin sama yang bisa ngatur AC sama Kak Sis. Ya, biasanya enggak begini. Tolong nyalain lagi ya sebelah situ. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan gereja di tempat ini ya, umat Tuhan kita berkumpul berkomunitas tentunya. Saudara, kita punya sama-sama kerinduan ya, memiliki kerinduan yang sama. Kita sudah berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Tapi berkelananya masih di tempat yang enak, yang nyaman ya, masih ada AC-nya. Tuhan Yesus waktu berkelana dari tempat ke tempat lain itu kena panas terik ya, kena debu ya, tidak ada AC, kalau panas kepanasan ya, kalau hujan kehujanan ya, nggak ada tempat berteduh. Bayangkan sudah 5.000 orang ya, begitu banyak orang berkerumun pada saat Yesus mengajar sesuatu kepada murid-muridnya, kepada juga seluruh orang banyak memberitakan kebenaran. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, tidak nyaman sebetulnya. Ya, harus jalan kaki, harus naik keledai, naik onta. Saudara di sini naik motor, naik mobil, bersyukurlah ya dalam segala hal. Saudara, kita tidak sama dengan kondisi yang dulu ya, tapi kita harus tetap apa saudara? Jangan kalah sama si orang dulu ya. Kalau dulu tuh kita banyak tekanan hidup ya. Banyak persoalan yang terjadi. Tentunya persoalannya pasti beda. Ya, kondisi zaman dulu dan zaman sekarang persoalannya pasti tidak sama. Ya, persoalan keluarga juga ada, ya persoalan kehidupan sehari-hari juga ada, persoalan relasi, ya komunikasi, persoalan beban berat, apa saja yang bisa terjadi. Nah, saudara, dimanapun berada, zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang pun juga persoalannya pasti sama kehidupan kita, saudara. Nah, pergumulan kita juga begitu. Pengharapan kita yang ada di bumi juga sama, saudara memiliki pengharapan, punya mimpi, punya kerinduan. Nggak salah ya, semua orang punya mimpi, kerinduan ya di dalam setiap keluarga tentang masa depan, kehidupan anak-anak kita, tentang pekerjaan di akhir zaman ini, bagaimana yang terjadi di sekitar kita. Ya, saudara,
Gereja Tuhan juga begitu, pengen punya tempat yang nyaman ya saudara. Kita ini benar-benar sangat dimanjakan dengan kenyamanan yang ada ya. Sangat nyaman betul sebetulnya ya. Nah ini menjadi tantangan kita semua. Apakah dengan kenyamanan ini saudara bisa melakukan hal yang sama seperti orang-orang zaman dulu. Ketika ditekan saudara tetap kuat, tetap teguh. Ketika saudara dalam kelemahan, apakah saudara masih bisa bangkit ya. Saat saudara menghadapi jalan buntu, apakah saudara berserah atau menyerah saja, ya, putus asa? Kan semua orang bisa respon yang seperti begitu, berbeda-beda. Nah sekarang saya ajak mengajak saudara untuk bisa melihat bagian dari firman Tuhan tentang bagaimana pengharapan iman dan kasih yang terdapat di dalam 1 Petrus 1. Ya, saya ajak saudara untuk bisa memulai membaca di ayat yang ketiga. Ya, mungkin ditampilkan saja. Ini saya belum lengkap, baru 6 dan 7 saja. Apakah bisa ditampilkan? Kalau enggak, saudara buka Alkitab HP saudara, boleh masing-masing. Ayat yang ketiga. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah, bersukacitalah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Perhatikan, sekalipun kita belum melihat Tuhan Yesus, tetapi saudara belajar untuk mengasihi Dia. Perhatikan saudara ya, sekalipun kita belum melihat Yesus secara nampak, secara fisik, tapi kita semua mau mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, saudara. Saudara, salah satu modal utama bagi orang-orang yang pengikut Kristus adalah percaya. Ya, kalau saudara nggak percaya, saudara pasti tidak ada di tempat sini. Ya, saudara pasti di tempat yang lain, berkeliaran, entah kemana. Ya. Tapi karena saudara percaya, maka saudara berkumpul di sini, bersekutu, beribadah. Karena saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan ada. Yesus hadir. Dia bersama-sama kita, bersekutu bersama-sama. Dia melihat. Dia melihat sampai ke kedalaman hati kita. Sejauh mana kita ini memiliki hati yang terlalu banyak isinya. Ya, saudara, kita ini hidup benar-benar beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Nah saudara, ketika kita diuji iman kita, itu sama seperti emas yang dimurnikan. Pemurnian emas itu harus apa saudara? Diapain? Dilempar? Enggak saudara, dibakar, ditempa. Ya, dibakar sampai mencapai suhu tertentu 1000 lebih ya. Ya, 1000 berapa derajat? Ada yang tahu? 10.000 derajat. 10.000 derajat itu di neraka jahanam. Haleluya. Ya,
Saudara, bayangkan 1.200 derajat ya katanya pengamat atau ahli ekonomi atau ahli tentang mineral ya, tentang logam mulia. Dikatakan ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, apa pencobaan saudara? Saudara berduka cita apa sering bersuka cita? Atau karena sudah banyak duit akhirnya gampang bersuka cita? Kalau nggak punya duit ya berduka cita, saudara. Ya duka cita itu macam-macam yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ya sedih, susah, ya khawatir, ya nggak percaya, putus asa, bimbang, saudara. Ya sehingga apa saudara, membuat kita tidak lagi percaya, tidak memiliki iman yang kuat di dalam dia, saudara. Ya. Nah, saudara perlu diuji dengan keadaan seperti itu. Apakah saudara masih murni iman saudara seperti emas? Ya, ketika saudara dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terancam, ya, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan penderitaan, apakah saudara ini sanggup untuk mengatakan bahwa aku tetap percaya kepada kebenaran firman? Karena firman Tuhan menguatkan hidupku dan firman Tuhan adalah jaminan bagi hidupku, saudara. Ya, kita ini dipelihara Tuhan sampai sejauh ini ya, saudara, ini harus benar-benar selalu bersyukur ya, karena kita melewati waktu-waktu yang kadang-kadang tidak bisa kita hadapi, itu kan kondisi itu pasti akan berubah-ubah. Sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang terlalu menekan hidup kita. Nanti someday saudara ya, saudara harus tetap siap karena hidup ini selalu berubah-ubah. Ya, selalu tidak sama, selalu silih berganti ya. Seperti angin, kadang-kadang badai itu terjadi, kadang-kadang badai itu kecil, kadang badai itu besar, saudara. Ya. Mungkin dalam segi ekonomi, dalam kondisi ekonomi, keadaan mungkin saudara mengira, memang kita tahu bahwa keadaan memang tambah susah. Realitanya begitu, realnya begitu, saudara. Realnya keadaan dunia bukan semakin hari semakin bertambah baik, bertambah susah, saudara. Benar, apa indikasinya? Dunia bertambah susah. Kira-kira apa? Barang naik terus. Inflasi terjadi. Daya beli menurun. Ya, market sepi. Ya, dulu rame, sekarang sepi. PHK di mana-mana. Apalagi saudara? Apalagi? Kondisi keadaan manusia, keadaan umumnya mempengaruhi kita juga. Efeknya itu kepada keluarga, efeknya kepada hidup kita semuanya, saudara. Itu kondisi yang real yang kita lihat, saudara. Sehingga membuat kita mengukur diri kita sejauh mana kita ini mampu untuk bisa mengatasi kondisi seperti itu. Kalau saudara tidak bisa mampu mengatasi kondisi saudara, tentunya saudara akan stres kan. Ya, depresi. Tapi karena saudara tidak tahu caranya, karena saudara mungkin pakai kekuatanmu sendiri, lama-lama saudara tambah hari tambah lemah. Tambah hari tambah tidak mampu. Tambah hari tambah saudara kolaps. Sehingga saudara menyerah, bukan berserah, menyerah. Putus asa terhadap kondisi yang terjadi, menghadapinya gimana caranya. Saudara, kalau dulu Jokowi punya satu moto, kerja. Artinya jangan berdiam diri. Salah satu bagian yang bisa kita lakukan adalah jangan diam, bergeraklah saudara. Lakukan segala sesuatu. Ya, saudara, Tuhan berikan kita hikmat, akal budi. Diberikan kita satu kemampuan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Ya, itu bagi orang yang memang mau bergerak. Nah, kalau orang yang nggak mau bergerak gimana, saudara? Ya lama-lama ya loyo kan. Orang yang sudah tahu kondisi begini, tapi kita tidak punya semangat hidup, apa yang terjadi, saudara? Lemah kan gitu. Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada hal yang saudara tahu bahwa kita ini menghadapi kondisi yang sama kan.
Nah, ketika menghadapi kondisi yang sama, apa yang terjadi saudara? Ada yang survive, ada yang tidak survive, ya. Ada yang bisa menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Dinamika terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kondisi ekonomi yang sekarang kita hadapi, saudara. Ya. Dunia memang berkata bahwa mulai tahun ini, katanya tahun depan tambah sulit. Sampai tahun 2030, saudara, itu kata mereka. Loh, dia memang benar, amin, saudara. Kata mereka orang dunia, mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan tambah susah. Kondisi ekonomi tambah parah, saudara. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang percaya menghadapi hal ini? Kita hidup bukan karena kita melihat, saudara. Memang kita melihat ini kondisi kayak begini akhir zaman. Tapi kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan hidup karena kita dipercaya, bukan karena melihat. Ya, kalau kita melihat memang ya apa ya cara nih kalau kayak begini susah sekali ya. Ya, tapi hidup karena percaya itu adalah modal kita semua untuk menghadapi masa yang akan datang. Percaya kepada siapa? Kepada kasih karunia Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada apa saudara? Pertolongan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara nggak percaya, mau percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada mengandalkan manusia, tetangga kita, keluarga kita, apakah mereka sanggup menolong kita? Belum tentu, saudara ya. Karena tidak ada tempat yang kita bisa andalkan kecuali di atas, saudara ya. Kita bersyukur karena belajar gereja Tuhan sampai hari ini memang ya nggak apa-apa ya seperti zaman dulu pindah-pindah, saudara. Tuhan Yesus saja pindah ke sana, pindah sini, pindah sana. Dari pohon ke satu, pohon kedua ya mana putar-putar begitu, saudara ya. Ya nggak apa-apa juga ya sebetulnya. Tapi Tuhan juga melihat hati kondisi jemaat ya. Jemaat juga pengen punya tempat sendiri ya. Pengen punya tempat sendiri untuk kita beribadah. Tidak usah pindah-pindah dan nyewa lagi. Wajar saudara, normal itu normal ya saudara. Itu pun Tuhan tahu kok. Bukannya Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti ya. Tuhan itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Ya, saudara. Minggu lalu itu kita nih lihat satu properti ya di sebuah tempat parkir yang besar. Ya, beberapa teman-teman ada informasi, ini ada 5 unit ruko yang gandeng jadi satu. Kemudian kita rame-rame ke sana, lihat kondisinya ternyata rukonya tidak available, artinya kondisinya sangat buruk, nggak bisa ditempati, nggak siap pakai. Kita tambah masuk ke dalam lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya berantakan saudara. Jadi unit ruko itu memang sepertinya kayaknya dijual, kondisinya belum siap pakai. Kalaupun dijual pun harus direnovasi total ataupun dibongkar, dibangun lagi. Kita rencanakan kehendak manusia ya, rancangan manusia itu memang kepingin kan, karena real lihat kondisi tempatnya oke, parkirnya banyak, belakangnya ada sungai ya loh, kemudian tetangganya sudah, environmentnya sudah jadi, ya kita punya harapan gitu. Tapi harapannya adalah supaya kita bisa memiliki sendiri di dunia ini ya, rumah Tuhan di dunia ini. Ternyata harapan itu saudara, lalu kita menghitung ulang, ternyata sangat mahal sekali. Belinya sudah 14M, ditambah PPN 11%, sudah 16M. Lalu biaya untuk merobohkan saja dan merenovasi kembali, membangun ulang, itu mesti menghancurkan tiang-tiang, pilar-pilar, penyekat-penyekat itu, sama saja ruko itu dibongkar total, jadi rata, jadi tanah. Itu pun biaya. Lalu bangun lagi saudara, yang kita idealkan yaitu bangunannya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu juga biaya. Dipikir-pikir biayanya bisa sampai 30M itu mungkin ya. Dengan luas cuma 375 meter persegi. 3,75 are. Besar atau kecil? Kecil ya. 3,75 are. Ini dicatat ya.
dengan 3,75 are harganya 30 M. Nggak siap gitu ya. Lalu itu plan A. Plan B saudara. Plan B adalah kemudian kita buat perencanaan beli setara dengan dimensi 6 unit ruko. Beli dengan 6 unit ruko ini lebar 4,5 kali 6, 27 meter. Panjang ruko 18 meter. Jadi dapat dimensi 18 kali 27, 4,8 are. 480 are ya. Dengan perkiraan 1 unit 3,5 M. Ember. Ya, 3,5 M. Kali 6, bisa lebih ya. Itu saya perkiraan 3,5 sampai 4. Kurang lebih 25 M. Dari nol, bangun dari nol. Artinya sudah perencanaan dimensinya sama dengan dimensi 6 unit ruko. Dapat tanah 4,8 M. Parkir bebas, gratis, gak beli lahan parkir. Jadi kita cuma beli lahan unit ruko, yang dimana di situ parkirnya bisa kita pakai. Hari Minggu kan sepi. 4,8 are. Plan B. Hari Senin kita berdoa bersama-sama. Tim pembangunan kita melangkah. Sekalipun belum punya apa-apa tapi dengan langkah iman. Iman tanpa perbuatan nggak ada gunanya. Ya kita harus melakukan sesuatu, minimal adalah membentuk panitia dulu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Sekalipun duitnya belum ada, bentuk panitia dulu, artinya kita disuruh jalan melangkah dulu. Tuhan bilang mari kita sepakat. Tim panitia sudah terbentuk, kita meeting pada Senin malam. Lalu kemudian usul kan boleh kan? Enggak salah usul itu saudara ya. Kita hargai usulnya. Ada yang uangnya terbatas, gimana kalau mulai 2 ruko? Ya enggak apa-apa, bagus, itu pemikiran yang bagus. Nanti tambah 3 ruko, 4 ruko, 6 ruko, bisa 10 ruko ya. Kalau uangnya nambah terus, itu kalau saudara ya, kalau ya. 3 ruko, karena memang enggak cukup. Kita wajar kok, orang itu menilai kondisi kita atas keadaan kita sendiri itu wajar, enggak masalah ya, boleh. Karena kita ini pasti punya plan, punya perencanaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rancangan kita yang kita buat itu bukan rancangan Tuhan. Ya kita mengukur kondisi kita memang tidak ada apa-apa saudara. Tapi kita melangkah dengan percaya, kita melangkah dengan iman. Bahwa waktunya akan tiba, kalau Tuhan berkenan, Tuhan mencukupkan, Tuhan sendiri akan menetapkan waktu yang tepat untuk saatnya kita punya sendiri. Ini ujian sebetulnya yang ada di bumi ini. Kita mempraktekkan langkah iman gitu. Sampai kita ini mempraktekkan juga perjalanan hidup kita. Sampai kita juga punya tempat di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan juga berikan kita tempat tinggal di sana saudara. Ya, nah kita diuji di dalam dunia ini. Apakah saudara tetap percaya dengan iman? Ya saudara. Saya kalau ditanya, saudara nanya saya, nggak pernah nanya soalnya. Pak Peter percaya nggak? Itu kan ada yang nanya. Saya nunggu pertanyaan itu sebetulnya. Nanti Tuhan memberikan sebuah tempat ibadah. Nggak ada yang nanya juga saudara. Ya saya diam aja. Tapi dalam hati saya memiliki percaya penuh 100% kepada Tuhan yang hidup. Kepada Bapa di sorga. Sekalipun sekitar saya banyak bisikan-bisikan yang tidak yakin ya gak apa-apa saudara. Karena saya punya iman sama dengan imannya Pak Abraham. Ya saudara, bukan imannya yang lain gitu ya. Saya punya iman tetap percaya sekalipun belum melihat. Perhatikan saudara. Ya sekalipun gak melihat real itu belum lihat saudara. Tapi saya mau belajar percaya. Hari Selasa belum 24 jam saudara. Ya. Plan C. Nah, plan A 5 unit ruko. Plan B 6 unit ruko. Plan C, plannya Bapak Surgawi.
Bayangin saudara, plannya Bapak Surgawi itu kan nggak kelihatan nih. Kan nggak bisa kita ukur. Nanti rukonya kayak apa, gedungnya kayak apa kan. Plannya Bapak di surga itu adalah pasrah saudara. Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas apa gerejamu tempat ini yang sudah lama merindukan. Seorang bapak itu pasti memperhatikan anak-anaknya. Percaya Kak? Ya. Orang tua itu sama kayak kita punya anak-anak pasti memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Saudara dan saya punya papa yang hebat. Punya bapak yang luar biasa. Yang selalu peduli akan kebutuhan kita. Dan itu saudara harus percaya. Hari Selasa saudara, plan C kan belum tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada orang yang menelpon. Katanya disuruh Tuhan, loh, bayangin. Disuruh Tuhan. Memang mau telepon Cik Lili katanya. Cik Lili itu istri saya, Lili. Saya disuruh Tuhan loh, bayangin. Kalau ngomong disuruh Tuhan berarti nggak main-main kan. Bukan disuruh Pak Prabowo, bukan enggak. Disuruh Tuhan untuk menghubungi Cik Lili. Tahu apa saudara? Kita mau dikasih satu bidang tanah yang belum tahu luasnya berapa, tapi itu sampai kita nggak percaya. Bener nggak Pak? Sampai diulangi, apa bener Pak? Ya. Iya bener. Tanah ini disuruh Tuhan untuk dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan menjadi satu tempat gedung pertemuan supaya kita pakai ibadah saudara. Bukan suruh sewa loh, bukan suruh kontrak, dikasih saudara, dihibahkan. Ini kalau bukan Tuhan tidak akan terjadi ya. Kasih karunia itu luar biasa Tuhan. 20 tahun ini ya kita nih mengembara, gak punya tempat ya. Tuhan juga lihat anak-anaknya, engkau setia enggak? Sungguh-sungguh enggak, tekun enggak melayani aku. Ya saudara, Tuhan uji dalam kondisi seperti itu. Apakah kau mau tetap serius atau ragu-ragu atau cuma asal-asalan setengah-setengah melayani Tuhan? Enggak saudara, Tuhan tuh menguji hati kita ya. Saya punya iman Abraham. Kalau saya nggak punya iman, saya nggak mungkin akan duduk bersama saudara di situ selama hampir 20 tahun ya. Saya punya iman bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Yang di bumi ini ya sampai kapan, sampai Tuhan panggil saya pulang, saya pindah tempat punya rumah di dalam surga ya. Tapi Tuhan juga sayang umatnya di bumi ini supaya tidak mengembara terus. Nah supaya kita melihat apa? Janji dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Dia saudara. Ya. Nanti, atau nanti ya, sebetulnya saya sebenarnya tidak mengumumkan kepada semua saudara, cuma pada orang-orang tertentu saja. Saudara tak bikin tahu tempatnya di mana? Tempatnya nggak jauh-jauh, cuma 20 menit dari airport. Ada berpikir Nusa Dua, Jimbaran, ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Enggak saudara, ini di tengah-tengah ya, jadi Jimbaran bisa lewat jalan tol, Nusa Dua bisa lewat jalan tol, Sanur juga bisa dekat, kota dekat, Legian Kuta juga dekat, saudara, benar-benar sentral ini. Tempatnya adalah di Jalan Bypass Ngurah Rai di Pesanggaran. Saudara. Tahu Pesanggaran ya? Di tempatnya ini, tempat markasnya Kodam di Pemogan, tetangganya. Itu ada tanah gede 8 hektar. Kita berdoa pada orang yang mengasihi gereja Tuhan ya. Hari ini lama ini dia disuruh Tuhan untuk menghubungi kami, memberikan tanah ini untuk dihibahkan bagi pekerjaan Tuhan. Karena di situ akan dibangun perumahan yang mewah di sana ya. Ya saudara, di situ kita akan mendukung juga saudara kita ini. Dia memberikan apa yang disuruh oleh Tuhan untuk gereja Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan yang suruh. Bukan dari apa ya, kalau enggak Tuhan yang suruh, tidak akan terjadi. Sampai Cilili itu bilang begini, Kamsya ya Pak, Kamsya, jangan Kamsya sama saya,
Terima kasih sama Tuhan. Ngomongnya gitu, saudara. Kalau sudah ngomong Tuhan jangan main-main, saudara. Bukan dari saya, itu dari atas. Kalau dari saya itu kan kekuatan, ya memang milik saya, tapi Tuhan yang suruh dari Tuhan. Bayangkan, kalau bukan Tuhan yang bekerja, mana mungkin kita bisa mengalami. Ini baru mujizat pertama, ya. Saldo kita berapa ini pembangunan Pak hari ini? Hah? 329 dari dulu ya segitu-segitu aja ya. Mengandalkan bunga ya gak bertambah-tambah ya. Tapi gak apa-apa, kita diuji apa? Kesetiaan, ya memang gak dirubah-ubah, ini gak diambil ya, pokoknya segitu-segitu aja. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan modal 329 ini saudara kita melangkah dengan iman. Satu hal yang kita bersyukur kenapa? Kita tidak keluar uang untuk beli tanah. Tanah itu bisa mungkin 10 M lebih, saudara. Itu adalah berkat yang pertama untuk gereja Tuhan. 10 M lebih, bisa perkiraan 15 M. Dan mungkin totalnya tidak seperti yang ruko 5 unit ruko ataupun yang 6 unit ruko. Bisa lebih gede Bapak Ibu sekalian dari 6 unit ruko. Bukan 3,75, bukan 4,8 are. Bisa lebih besar. Idealnya nih ya. Kalau diperkenan Tuhan, saya itu punya ideal, gambaran yang ideal itu kan boleh. Ya. Punya mimpi kan juga boleh. Seandainya diperkenan, itu saya minta itu lebar 30, panjangnya 40, dimensi untuk ruangan ibadah saja. 1.200 meter persegi, itu bisa nampung kurang lebih 1.000. Kalau itu diperkenan Tuhan ya. Nggak salah kan, artinya boleh punya pengharapan, boleh kan? Boleh ya, setuju semua kan ya? Semua setuju ya, bukan cuma lebarnya 18 kali 27, enggak, 30 kali 40. Ya, kalau Tuhan berkenan kita bisa mendapatkannya. Ini berkat yang ada di bumi loh saudara, berkat jasmani. Artinya membuktikan bahwa perjalanan hidup kita, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang 100% hatinya percaya. Kalau saudara tidak percaya sama sekali, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kenapa saudara mengikut Yesus ya jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah tidak percaya. Kenapa saudara? Rugi kan kita. Oh, saudara mengandalkan diri sendiri ya nggak mampu. Ngukur duit kita nggak punya apa-apa kita nih. Mau ngomong 25 M, masih dari dulu 300 juta aja 25 M ya toh. Kan ngukur diri kita sendiri itu memang mustahil. Ya toh. Mustahil saudara. Tapi saudara, keajaiban itu milik Bapa di surga. Kita cuma disuruh percaya aja, mengalami. Enggak cuma percaya saudara, sungguh-sungguh setia tekun dalam pekerjaan pelayanan. Ya, bersandar pada Tuhan, bukan dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri kita, aduh, waktu saya cukup banyak, iman yang murni. Lanjutkan coba, slide berikutnya. Sebelum ini ada lagi sebetulnya. Iman yang murni, pure faith atau sincere faith. Iman yang yang otentik, yang murni. Tulus, tidak bercampur dengan kepentingan duniawi atau kepalsuan, serta berakar pada hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Dan ini adalah syaratnya. Ya. Iman yang murni, iman yang tulus. Tidak ada motivasi apapun saudara, kecuali saudara membangun relasi dengan Tuhan. Merindukan Tuhan. Ya. Kita bisa melakukan banyak hal yang di dunia ini. Ada motivasi-motivasi tertentu, ada banyak saudara ya. Tapi saudara, motivasi itu memang harus ada supaya apa? Kita punya tujuan. Kalau saudara punya tujuan tapi saudara nggak punya motivasi yang benar, saudara nggak akan tercapai tujuannya. Ya. Tapi motivasi kita yang kita lakukan adalah jangan sampai ada motivasi tersembunyi untuk kepentingan hal-hal duniawi. Yaitu untuk bisa
membuat kita mulia untuk diri kita sendiri, membuat kita bangga, membuat kita sombong, membuat kita menjadi manusia serakah, ya, mementingkan diri sendiri. Itu banyak hal motivasi seperti itu. Bagaimana saudara menjaga motivasi hati secara murni di hadapan Tuhan? Ya, saudara mengukur hatimu sendiri dan juga Tuhan melihat hati kita. Sejauh mana kita ini benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 dan 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran dan ia disebut oleh sahabat Allah Bapa. Saudara, firman ini adalah untuk saudara dan saya. Miliki iman yang sama seperti Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham itu imannya kuat sekali, 100% percaya Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat iman Abraham, Tuhan memperhitungkannya dan juga Abraham diberikan satu apa? Negara, negeri apa negara? Negeri ya. Ya, itu iman Abraham, dikasih negeri. Keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan juga pasir di bumi. Padahal anaknya cuma dua ya. Yang pertama adalah kakaknya Ismail, yang kedua adalah anak perjanjian Ishak. Dari kedua anak ini maka lahirlah keturunan yang seperti bintang di langit jumlahnya dan pasir seperti pasir di bumi. Artinya itu adalah analogi. Begitu banyaknya kita ini semua adalah keturunan Bapak Abraham, nenek moyang kita sama-sama ya bersama. Nah, itulah janji Tuhan bagi orang yang punya iman, saudara. Orang nggak percaya nggak apa-apa, biarin nggak percaya. Jangan terpengaruh pada orang yang nggak percaya, ragu-ragu. Saudara lebih baik saudara berkumpul kepada orang-orang yang punya keyakinan kuat daripada orang yang ragu-ragu. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan beroleh apa-apa. Dan tapi Tuhan tuh memproses hidup kita. Perjalanan kita ini orang percaya, orang beriman itu diproses oleh Tuhan, ya supaya kita ini lulus. Benar enggak iman kita murni? Ya, kita ini diuji oleh waktu, diuji oleh tekanan hidup, diuji oleh persoalan kehidupan yang tidak pernah selesai. Ya, kadang-kadang kita sendiri merasa sendiri dalam dunia ini, tidak ada orang-orang yang peduli sama kita. Bisa merasa seperti itu, perasaan itu. Ya, perasaan seperti demikian itu perasaan yang membuat saudara menjadi rapuh. Ya, perasaan ada yang nggak peduli lagi, ada yang nggak perhatikan lagi. Memang kebanyakan begitu, ya, mengasihani diri sendiri. Ya, kenapa nasibku begini, kenapa nasibku jelek terus gitu. Saudara itu mengatakan perkataan-perkataan yang mengutuk dirimu sendiri, kan rugi sebetulnya. Saudara harus punya keyakinan kuat akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita terlalu banyak firman Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami janji Tuhan. Tapi kenapa saudara tidak mau melakukannya? Saudara mengukur keadaanmu sendiri. Kita mengukur keadaan kita sendiri lemah, saudara. Ya, kita mengukur keadaan kita sendiri nggak ada apa-apanya kita ini. Benar-benar kita hidup oleh karena kasih karunia. Pemeliharaan Tuhan itu dari dulu sampai saudara mengalami satu perubahan demi perubahan kehidupan. Ya, mungkin pasti akan meningkat bertambah lebih baik. Ya, tidak bertambah susah seperti kayak dulu. Harusnya begitu, saudara. Mengalami progres yang signifikan. Ya, konsisten perkataan dan perbuatan. Ya, nggak cuma percaya iman saja, tapi saudara melangkah. Lakukan bagianmu, ya. Ketika saudara percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi saudara yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, melangkahlah dulu. Ya, kalau kita sudah melangkah, ada bagian Tuhan yang tidak kelihatan, yang bekerja. Saudara harus tahu itu. Ada bagian Tuhan yang melakukan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Ini loh keuntungan orang percaya itu. Ya, kelebihan orang-orang yang beriman itu seperti ini. Tuhan melakukan bagiannya ketika kita tidak tahu apa yang kita lihat di depan kita. Maka dibutuhkan apa? Percaya saja. Dia akan melakukan banyak hal melampaui akal pikiran kita apa yang kita butuhkan. Jauh melampaui itu.
Tapi tentunya ada konsekuensi kan. Ketika sudah memiliki iman seperti itu, ya kita ini kan hidup oleh karena kasih karunia kan. Tapi Tuhan juga minta ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus dibayar, saudara? Ketaatan kita, ya, pertobatan kita, kesungguhan kita mencari Tuhan. Itu harga yang harus dibayar. Ya, merindukan akan Dia, selalu membangun relasi dengan Tuhan. Itu adalah harga yang harus dibayar. Gak cuma enak aja kita minta berkat Tuhan, tapi kita gak mau melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan juga gak akan melakukan sesuatu. Ya, ada harga yang harus dibayar. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Saudara menabur kebaikan, saudara menabur banyak hal yang baik, saudara, kita juga akan menuai hal yang baik dari Tuhan. Apa yang saudara tabur, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, ada upah. Semuanya ada upah saudara, gak kelihatan tapi memang. Tapi semuanya diperhitungkan Tuhan. Menjadi bagian di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, gak cuma percaya saja, lakukan. Ya, perbuatan kita. Ya, pertobatan kita. Lakukan kebenaran. Yang kedua adalah percaya di tengah penderitaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Saudara, percaya kita dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi kita ini, dalam kondisi hati yang mungkin lagi susah ya dalam penderitaan. Sebenarnya penderitaan itu ya memang terjadi, bisa terjadi di setiap orang ya. Penderitaan itu macam-macam kan ya. Saudara menderita karena perbuatan kita sendiri, kita menderita karena perbuatan dari orang lain. Ya, kita menderita karena apa? Karena kuasa kegelapan menyerang hidup kita, membuat kita supaya kita apa? Dicuri. Sukacita damai dalam hati itu tercuri. Kenapa? Karena memang tujuan iblis adalah ingin membuat kita tidak nyaman sesungguhnya. Ya, penderitaan karena diri sendiri itu kenapa? Karena kebodohan kita, saudara. Ya, hukum tabur tuai itu seperti itu. Apa yang kau lakukan, kau akan tuai gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saudara harus mengerti ini. Penderitaan di dalam dunia ini memang bisa terjadi. Orang melahir saja, anak bayi saja kedinginan, menderita, nangis. Ya, saudara. Kita meninggal orang yang kita kasih pun juga kita sedih, itu penderitaan saudara. Lalu kemudian kita dalam kondisi sakit, ya nggak pernah sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh-sembuh, itu penderitaan Bapak Ibu sekalian. Ya, orang tua yang sering kali encok atau linu-linu kakinya, itu penderitaan sebetulnya saudara. Sehingga kita hidupnya selalu di kursi roda, kan penderitaan. Ya, kebanggaannya adalah penderitaan. Ya, kita memang pengen umur panjang nih, ya 70-80 tahun itu adalah firman Tuhan mencatat demikian ya. Bukan cuma perkiraan ya, bukan perkiraan ya. Tapi firman Tuhan seperti itu. Ya, masa hidup manusia 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah apa saudara? Penderitaan ya, sakit ya. Kemudian mengalami kondisi yang fisik secara menurun, kemudian lemah fisik, itu penderitaan ya. Tapi sesungguhnya saudara harus tetap percaya, sekalipun dalam kondisi seperti itu, percayalah akan janji Tuhan ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita piatu. Dia tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang sedih, merana. Saudara harus tetap percaya bahwa ketika kita bersandar pada Tuhan, ya jangan pakai kekuatanmu sendiri, Dia akan selalu datang menolongmu. Dia selalu ada bersamamu, saudara. Ya, sekalipun dalam penderitaan, saudara harus tetap kuat. Jangan menyerah ya, karena sudah percaya pada janji firman Tuhan. Yang ketiga adalah bebas dari motivasi apapun. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, motivasi itu timbul dari mana, saudara? Dari hati kan. Punya keinginan, punya motivasi itu dari hati. Siapa yang bisa baca hati kita? Tuhan sendiri yang bisa baca. Mungkin istri kita, suami kita ya bisa aja bisa mengerti motivasinya kemana. Dari arah pembicaraan, komunikasi itu bisa kemana. Ya, motivasinya kemana. Menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain, motivasinya apa saudara? Memperkaya diri sendiri, cari keuntungan diri sendiri, egois, kelihatan motivasinya kan.
Ya, sebuah motivasi dalam hidup kita ini semuanya diuji oleh waktu. Ya, motivasi kita ini, saudara, kita harus memiliki motivasi yang benar, yang tulus, yang murni. Ya, jangan sampai ada motivasi untuk apa? Untuk diri sendiri, saudara. Ya, karena motivasi itu tersembunyi. Dan perwujudannya adalah ketika kita mengerjakannya. Ya. Kalau kita motivasi kita jahat ya, kita selalu akan apa? Menyasar pada orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, salah satu contoh ya. Orang yang kita sukai itu membuat bagaimana caranya orang itu menderita kan gitu. Itu kan jahat itu. Ya. Kalau motivasi saudara tidak benar ya. Tuhan itu punya motivasi yang selalu benar loh. Terhadap hidup saudara dan saya pada manusia. Motifnya benar kan. Motivasinya ingin supaya kita selamat semuanya. Motif Tuhan datang ke dunia supaya kita mendapatkan apa? Pengampunan dosa melalui kematiannya. Itu punya motivasi. Ya. Tuhan sendiri memutuskan aku datang ke dunia untuk menjumpai ciptaanku, saudara dan saya. Itu motivasi adalah untuk bisa menolong orang lain dari kebinasaan. Untuk bisa mengangkat mereka dari kehancuran, ya, sakit penyakit, penderitaan. Motivasi Tuhan datang ke dunia untuk saudara dan saya. Dan ketika motivasi kita keliru, ya, motif kita ini tidak selaras dan tidak sefrekuensi dengan Tuhan, kita mesti uji dalam hati kita. Motivasi kita ini apa? Mengikut Kristus. Ya, apakah supaya aku tambah diberkati? Supaya aku berlimpah dengan harta kekayaan, itu motivasi yang sama saudara datang ke dukun, ya, datang kepada orang pintar paranormal, gimana supaya dapat penglaris, ya, tujuannya adalah motivasi duniawi secara jasmani. Motif kita ini nggak cuma sebatas ada di bumi, motif kita ini mengikut Kristus supaya kita ini saudara punya peran dalam kehidupan dalam dunia ini supaya sama seperti Tuhan Yesus datang ke dunia menderita untuk membagikan hidupnya kepada banyak orang. Saudara dan saya harus punya satu kerinduan yang sama. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita punya motivasi yang benar, yaitu bagaimana hidup kita bisa berbagi bagi orang lain, berdampak untuk orang lain, saudara, bukan untuk diri sendiri. Jadi saudara punya tujuan hidup. Kalau saudara nggak punya tujuan hidup ya nggak peduli. Bisa kan begitu? Bisa, karena itu pilihan. Ya kalau nggak mau peduli orang lain ya peduli pada diri sendiri, minimal begitu kan. Ya diri sendiri aja nggak dipedulikan, apalagi pedulikan orang lain. Nah saudara, Yesus datang ke dunia peduli kepada saudara dan saya. Dan kita harus juga punya misi yang sama loh saudara. Visi misi yang sama seperti Tuhan Yesus. Kita ada di dunia ini untuk orang lain berdampak dan untuk kepentingan Tuhan. Ini sangat penting ini saudara. Karena saudara tidak punya prinsip seperti ini, saudara nanti hidupnya ya seenaknya sendiri. Ya sudah yang penting gua hidup, yang penting aku sudah cukup dan aku sudah kaya raya, gak peduli orang lain. Gak peduli pada apa kebutuhan-kebutuhan yang orang yang dibutuhkan di dunia ini saudara. Itu, makanya kenapa saudara kita harus memiliki motivasi yang benar. Ya. Jadi hatimu harus dijaga dari motivasi yang keliru, yang jahat. Ya. Saudara, iman yang murni itu adalah kita memiliki motivasi yang benar, ya, motivasi yang memberkati, motivasi yang selalu mendatangkan kebahagiaan, sukacita, ya, damai dan mengasihi sesama, ya, saudara. Itu motivasi yang harus seperti itu, ya. Kan saya sudah sering bilang kan, ketika kita ini melihat orang yang senang, yang diberkati, saudara kok tambah susah. Ya. Kalau saudara susah melihat orang senang berarti saudara apa artinya? Ada iri hati, ya saudara kepingin tapi nggak mampu. Ya, toh. Kemudian saudara hati saudara uring-uringan, hati saudara jadi galau. Ya. Saudara itu hilangkan, itu tidak berguna. Ya jangan seperti itu. Motivasi kita harus benar. Melihat orang diberkati itu ikut senang gitu loh. Bisa nggak seperti itu? Ya saudara. Atau saudara melihat orang susah itu, orang tambah susah kita malah senang syukur gitu kan.
ngeri saudara seperti itu perbuatanmu, kelakuanmu kayak begitu, nyukurin orang susah kan. Ya nanti saudara akan disyukurin orang seperti yang sama nanti. Ya jangan main-main, saudara tabur saudara akan menuai juga ya. Jangan nyukurin orang susah saudara. Sekalipun itu orang memusuhi hidup kita loh saudara. Kita ini sebetulnya di dunia ini musuh kita ini bukan orang. Siapa musuhmu saudara? Roro jahat penghulu di udara itu musuh-musuh ya, yang ingin mencelakakan hidup kita. Musuh kita bukan orang, sekali lagi katakan, musuhmu bukan orang. Musuhmu bukan suamimu, bukan istrimu, ya, bukan mertuamu ya. Ya, musuhmu bukan mertuamu, sekalipun mertuamu ya terlalu banyak bicara, ya apa-apa saudara. Anggaplah itu sebuah percobaan ya, yang memurnikan hatimu supaya kau melakukan yang benar apa? Kasihlah orang tuamu ya. Hormatilah orang tuamu sekalipun orang tuamu error, nggak apa-apa saudara. Kita ini semua jadi orang tua loh. Kadang bisa error terhadap anak-anak kita kan. Ya, tergantung kondisi hati. Kalau kita error sama anak-anak kita, saudara, anak-anak kita pasti juga sedih kan. Ya, jadi saudara harus apa? Tidak error. Ya, jangan error ya. Katakan sebelahmu jangan error. Konflik itu bisa terjadi kan konflik ya, konflik terjadi itu karena apa saudara? Karena kita error kan. Kalau hatimu nggak error, saudara akan berdamai, benar nggak? Ya, pertengkaran perselisihan karena apa? Kita ini error ya, negatif. Ya, suami istri ini saya dapat hikmat ini. Kalau bertengkar jangan sampai lebih dari 5 menit. Ya seperti ada orang yang ngomong, jangan lebih dari 5 menit. Hitung ya, waktu mau bertengkar ini harus lihat jam ini. Ya, ingat ya. Suami istri ini 5 menit lagi kita berhenti selesai. Setelah itu maaf-maafan ya. Saling minta maaf, minal aidin, harus minta maaf. Sekali lagi ini salah satu tips ya untuk mencegah apa? Perkelahian, pertengkaran, perselisihan dalam kehidupan rumah tangga biar gak keterusan, saudara. Ya, jangan lebih dari, tolong dicatat. Jangan lebih dari 5 menit. Kalau misalnya lebih dari 5 menit tolong diingatkan. Ya, saling mengingatkan. Ya, kurang 1 menit ya. Setelah 5 menit berhenti berkelahi ya. Maaf-maafan, minal aidin ya, minta maaf, saling minta maaf. Ya, kemudian apa? Saling mendoakan, selesai. Ada yang berminggu-minggu ya suami istri ya toh nggak mau menyapa, nggak mau komunikasi, tidur sudah pisah kamar. Kamu kamar sana, ini aku kamar sini, gitu, ya. Jangan seperti begitu ya. Sekali lagi kalau kita berselisih jangan lebih dari 5 menit. Itu bukan cuma berlaku suami istri, tapi kepada kawan-kawanmu juga ya, kawan-kawan kita seiman jangan lebih dari 5 menit ya. Harus segera apa? Berdamai dan boleh. Amin. Bapak Ibu sekalian. Keempat, ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaknya kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini adalah langkah iman, tindakan iman. Ya, iman yang tulus adalah dengan tulus ikhlas ya, sehingga kita mengamalkan kasih persaudaraan di antara kita semua. Mengamalkan itu ada yang mempraktekkan, mengimplementasikan tentang kasih, gak cuma ngomong kasih tapi teori saja, saudara, harus dilakukan. Karena memang tidak mudah untuk melakukan. Teori gampang, ngomong ya, sama si ini ngomong mengasihi, bagaimana caranya mengasihi? Wujudkan, implementasikan, aplikasikan, ya, nggak cuma sekedar ngomong, lakukan. Kalau belum berdamai sama temanmu, ya datangi temanmu, lebih duluan datangi, ya kasih 1 kotak donat Dunkin, kasih bretok, ya. Itu lebih baik seperti itu karena apa? Hidup kita ini harus selalu memberkati. Ya. Jangan punya musuh banyak-banyak, saudara. Stres nanti, saudara. Ya, orang punya musuh itu kelainan jiwa. Karena tidak mau berdamai dengan orang lain. Itu kelainan jiwa, boleh dikatakan. Ya. Jangan seperti itu, saudara. Stres, saudara ini. Kita ini sudah stres dengan banyak hal di dunia ini. Jangan ditambahi dengan punya musuh, saudara. Ya. Jadi biarlah
bersihkan hatimu, miliki iman yang benar, iman yang murni, iman yang tulus, sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman ini, saudara. Ya, melakukan kebenaran ini adalah bagian kita, saudara. Ya, bagian kita ini hanya melakukan, bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus melakukan kebenaran ini, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kesimpulan, pure faith, sincere faith adalah hati yang sepenuhnya bersandar pada Allah Bapa, diwujudkan dalam ketaatan, ketekunan, dan kasih yang nyata. Ya. Ketaatan, ketekunan, dan kasih yang nyata, yang teraplikasi, yang terimplementasikan. Ya, saudara, hidup bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, bukan dengan kemampuanmu. Mengukur diri kita sendiri, kadang kita bilang tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Karena saudara, kita bersandar pada Tuhan yang hidup, bukan pada kekuatan kita sendiri. Amin. Saudara, yang bukan tentang kesempurnaan, tetapi konsistensi hati yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita diuji agar semakin berharga di hadapan Tuhan. Ya, ujian demi ujian harus terjadi dan saudara harus siap untuk mengalami proses ujian itu. Ya, ujian itu bisa dari sekitarmu sendiri. Kadang-kadang kita nggak nyaman ya kondisi hati kita. Karena kita, ya itu tadi, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, lalu kita ikut error kan. Orang lain sudah membuat error terhadap hidup kita balas dengan error, apa yang terjadi? Berantakan kan. Ya, saudara, hubungan saudara jadi rusak gitu. Gitu. Kalau saudara, orang lain error kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, jangan ikut error ya. Ampuni saja, doakan, berkati, ya tumpang tangan, kasih hadiah, kasih kue, ya kasih donat dan sebagainya, saudara. Itu harus kita lakukan. Iya, apa saja, saudara. Ya, imanmu diuji, ya supaya kita murni seperti emas, ya. Dan akibatnya apa, saudara? Ketika iman kita ini tetap kuat, kita bertekun dalam iman, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya jauh melampaui apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yesus ajaib, sampai sekarang dia hidup, tetap percaya. Jangan pernah ragu ya saudara. Kalau saudara ragu-ragu itu wajar, karena apa? Kita belum mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, karena apa? Kita punya segalanya, mungkin kita bilang, orang sakit aja ya saudara, punya uang banyak nih, uangnya bermiliar-miliar di bank saudara. Tapi ketika menghadapi sakit penyakit, ya berobat ke luar negeri habis sekian miliar saudara. Pakai kekuatannya sendiri kan. Ya, orang yang punya kelebihan itu kadang-kadang begitu, mikirnya gimana? Cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, kalau bisa yang paling mahal. Apa bisa menjamin? Enggak mungkin. Ya mana bisa menjamin usia kita karena kita punya banyak kelebihan uang, enggak saudara. Ya, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi sekali-kali jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena memang kita enggak bisa apa-apa saudara. Ya jadilah orang yang tidak bisa apa-apa sehingga saudara bisa apa? Berserah penuh pada Tuhan. Kalau saudara merasa dirimu kuat saudara, Tuhan tidak akan bertindak. Tapi ketika kau tidak berdaya, kau mengangkat tangan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Jauh melampaui apa yang kita harapkan, jauh melampaui apa yang Tuhan janjikan, apa yang kita akan bisa pikirkan saudara. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Bersyukurlah saudara bersama saya menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Kasih karunia begitu melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati gereja kita ini. Ya, kita diperhatikan oleh Tuhan. Kalau nggak diperhatikan Tuhan, nggak akan ada mujizat yang tadi itu. Ya saudara, kita belum tahu nih nilainya berapa. Belum tahu maksudnya nilai luasnya belum tahu nih. Ya, nanti kita bulan depan baru tahu sekian dapatnya gitu ya. Tapi berdoa aja, berserah. Ya. Jangan menjadi ragu. Ya, perjalanan kita 20 tahun ini sebetulnya ya cukup lumayan bagi orang yang mengukurnya cukup lama. Ya, tapi sesungguhnya bukan cuma soal waktu itu relatif. Panjang waktu, sedikit waktu itu pun relatif. Tapi dengan proses waktu itu Tuhan mengizinkan kita supaya apa?
Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bertekunlah dalam iman dan percaya. Supaya apa? Sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Mari kita berdoa. Silakan pemain musik. Kita mengucap syukur. Kunci F. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita tetap menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Setiap langkah yang kita sudah susun, yang kita rencanakan. Apapun itu. Dalam agenda pribadi, agenda pekerjaan kita, keluarga kita, dan juga pekerjaan pelayanan. Ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kita semuanya untuk kemuliaan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk
karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu, ini semuanya untuk kemuliaan-Mu, ini semuanya untuk kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Rancangan dan rencana-Mu tidak pernah gagal bagi orang-orang percaya dan bagi orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu, buat apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupan kami. Kami tetap menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang tetap yakin yang tidak ragu-ragu akan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Khususnya untuk gereja-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa menjadi rencana-rencana kami taruh di bawah Engkau Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan rencana-Mu tidak pernah gagal untuk gereja-Mu. Memakai gereja-Mu Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat restorasi bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang hancur hati, bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang punya persoalan kehidupan yang berat. Tuhan memakai setiap kami Tuhan menjadi saluran berkat untuk mereka. Mereka boleh sendiri, setiap orang-orang yang membutuhkan mereka akan dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur memberkati setiap kami dimanapun kami berada, kami sekeluarga dalam keadaan apapun juga kami tetap percaya Tuhan selalu membela, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan kami adalah pergumulan yang biasa, yang tidak terlalu berat, sehingga kami dapat mengatasi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur semua oleh karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ku melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Kita beri bersama-sama. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara kami,
seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami bersama dengan keluarga kami. Dimanapun berada kami dibela Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah atas kehidupan kami sekeluarga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumi dan hasil ternakmu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberikan engkau di negeri yang diberikan olehmu, kepadamu dan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti engkau yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut dan melakukannya dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.